Bayangkan sejenak, Anda berdiri di tepi sebuah danau yang tenang. Anda mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Riak air menyebar, tapi tunggu. Riak itu bergerak mundur. Dari tepi danau, mereka berkumpul kembali menuju satu titik, dan batu itu melompat dari air kembali ke tangan Anda. Gema terdengar sebelum Anda berteriak. Kaca yang pecah di lantai tiba-tiba menyusun dirinya kembali menjadi utuh. Ini terdengar seperti sihir, seperti film yang diputar terbalik. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di tingkat paling fundamental dari realitas, di dunia partikel subatomik yang tak terlihat, alam semesta berperilaku dengan cara yang sama anehnya. Selamat datang dalam perjalanan menuju anomali waktu, sebuah eksplorasi ke dalam salah satu misteri terbesar fisika, peristiwa yang terjadi sebelum penyebabnya. Di sini, kita tidak akan hanya belajar tentang sains. Kita akan merenungkan sifat waktu itu sendiri, dan mungkin, hanya mungkin, menemukan bahwa garis antara masa lalu, sekarang dan masa depan jauh lebih kabur daripada yang pernah kita bayangkan. Sejak Isaac Newton merumuskan hukum geraknya, pemahaman kita tentang alam semesta didasarkan pada sebuah prinsip yang sederhana dan intuitif, kausalitas. Sebab selalu mendahului akibat. Bola biliar bergerak karena disodok, bukan sebaliknya. Pohon tumbuh dari benih yang ditanam di masa lalu. Waktu bagi kita adalah sebuah jalan satu arah, sebuah panah yang melesat tanpa henti dari masa lalu yang tak bisa diubah menuju masa depan yang belum terjadi. Konsep ini yang dikenal sebagai panah waktu, begitu mendarah daging dalam pengalaman kita, sehingga mempertanyakannya terasa seperti mempertanyakan gravitasi itu sendiri. Seluruh bangunan fisika klasik, dari pergerakan planet hingga cara kerja mesin, berdiri kokoh di atas fondasi ini. Realitas adalah sebuah narasi yang teratur, sebuah cerita yang terungkap adegan demi adegan, di mana setiap peristiwa adalah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, pada awal abad ke-20, sebuah revolusi terjadi. Revolusi itu bernama fisika kuantum, dan ia datang untuk menghancurkan semua asumsi nyaman kita. Di dunia kuantum yang aneh, fondasi kausalitas yang kokoh mulai retak. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memasuki dunia yang paling kecil dan paling aneh yang bisa dibayangkan. Alam kuantum. Visualisasikan sebuah ruang yang kabur, di mana partikel-partikel dasar seperti elektron dan foton tidak ada sebagai titik-titik kecil yang solid, seperti kelereng. Sebaliknya, mereka ada sebagai awan kemungkinan, gelombang probabilitas yang menyebar ke seluruh ruang. Konsep ini, yang disebut superposisi, adalah pilar pertama dari keanehan kuantum. Sebuah partikel, sebelum diukur atau diamati, secara harfiah berada di banyak tempat sekaligus, melakukan banyak hal sekaligus. Ia berputar ke kiri dan ke kanan pada saat yang bersamaan. Ia melewati kedua celah dalam sebuah eksperimen secara simultan. Ini bukan kiasan, ini adalah deskripsi matematis dari realitas di tingkat subatomik. Ini adalah dunia di mana kepastian runtuh, digantikan oleh potensi murni. Bayangkan sebuah koin yang berputar di udara. Sebelum mendarat, ia bukanlah kepala atau ekor. Ia adalah perpaduan keduanya. Mengamatinya, memaksanya mendarat, adalah tindakan yang memilih satu realitas dari lautan kemungkinan. Prinsip inilah yang membuka pintu pertama menuju gagasan bahwa tindakan kita di sekarang dapat memiliki efek yang bergema tidak hanya ke masa depan, tetapi juga ke masa lalu yang seharusnya sudah tetap. Sekarang, mari kita tambahkan lapisan keanehan lain di atas superposisi. Lapisan ini disebut keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Albert Einstein, yang sangat tidak nyaman dengan implikasi dunia kuantum, menyebutnya sebagai aksi seram di kejauhan. Bayangkan kita memiliki dua partikel, katakanlah dua foton, yang diciptakan dari satu peristiwa yang sama. Partikel-partikel ini terhubung secara intrinsik. Mereka menjadi satu sistem, terlepas dari seberapa jauh mereka terpisah. Jika kita mengirim satu foton ke satu sisi galaksi dan yang lainnya ke sisi yang berlawanan, mereka tetap terhubung. Inilah bagian yang menakjubkan. Saat kita mengukur salah satu properti dari foton pertama, misalnya putarannya, spin, kita secara instan mengetahui putaran foton kedua. Jika yang pertama berputar ke atas, yang kedua pasti berputar ke bawah, dan sebaliknya. Informasi ini tampaknya ditransmisikan lebih cepat dari kecepatan cahaya, seolah-olah kedua partikel itu berkomunikasi secara instan, melintasi jarak kosmik yang sangat luas. Ini melanggar batasan kecepatan yang ditetapkan oleh teori relativitas Einstein.
Fenomena inilah yang membuat para fisikawan mulai bertanya-tanya. Jika informasi bisa melampaui batasan ruang, mungkinkah ia juga bisa melampaui batasan waktu? Keterikatan ini bukan sekadar koneksi, melainkan sebuah jalinan tak terlihat yang mengikat nasib partikel-partikel ini. Sebuah petunjuk bahwa realitas kita mungkin jauh lebih terhubung daripada yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan fondasi superposisi dan keterikatan, kita siap untuk menghadapi eksperimen pemikiran yang paling terkenal dan paling membingungkan dalam sejarah fisika. Eksperimen pilihan tertunda Wheeler atau Wheeler's Delayed Choice Experiment. Diusulkan oleh fisikawan legendaris John Archibald Wheeler, eksperimen ini dirancang untuk mendorong keanehan kuantum hingga batas logisnya. Intinya adalah pertanyaan sederhana. Kapan sebuah partikel memutuskan untuk berperilaku sebagai partikel atau sebagai gelombang? Dalam versi dasar eksperimen celah ganda, jika kita menembakkan foton satu persatu ke sebuah layar dengan dua celah, foton tersebut akan berperilaku seperti gelombang, melewati kedua celah sekaligus dan menciptakan pola interferensi di detektor di belakangnya. Namun, jika kita menempatkan detektor di celah untuk melihat celah mana yang dilewati foton, pola gelombang itu lenyap. Foton itu tiba-tiba berperilaku seperti partikel, hanya melewati satu celah. Wheeler bertanya, bagaimana jika kita memutuskan apakah akan mengamati celah atau tidak setelah foton tersebut melewatinya? Ini adalah jantung dari paradoks ini. Keputusan yang dibuat di masa depan tampaknya mempengaruhi perilaku partikel di masa lalu. Mari kita bayangkan skenario eksperimen pilihan tertunda ini dalam skala kosmik, seperti yang diusulkan oleh Wheeler sendiri. Bayangkan cahaya dari kuasar yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari kita. Cahaya ini dalam perjalanannya menuju bumi, melewati sebuah galaksi masif di tengah jalan. Gravitasi galaksi ini bertindak sebagai lensa gravitasi, membelokkan cahaya sehingga ada dua jalur yang mungkin bagi foton untuk mencapai teleskop kita di bumi. Satu jalur di sebelah kiri galaksi, satu lagi di sebelah kanan. Miliaran tahun yang lalu, sebuah foton tunggal meninggalkan kuasar dan memulai perjalanannya. Menurut mekanika kuantum, foton itu dalam keadaan superposisi, menempuh kedua jalur secara bersamaan. Sekarang di masa kini, kita di bumi memiliki pilihan. Kita bisa mengarahkan teleskop kita untuk hanya melihat dari jalur mana foton itu datang, yang akan memaksa foton untuk memilih satu jalur, berperilaku seperti partikel. Atau, kita bisa menggunakan cermin untuk menggabungkan kembali cahaya dari kedua jalur tersebut. Jika kita melakukan ini, kita akan melihat pola interferensi, bukti bahwa foton tersebut telah menempuh kedua jalur sekaligus, berperilaku seperti gelombang. Inilah implikasi yang mengejutkan. Pilihan yang kita buat hari ini, apakah akan memasang cermin penggabung atau tidak, tampaknya menentukan apa yang dilakukan foton itu miliaran tahun yang lalu saat melewati galaksi perantara. Jika kita memilih untuk mendeteksi jalurnya, maka foton itu, miliaran tahun yang lalu, memilih satu jalur. Jika kita memilih untuk melihat interferensi, maka foton itu, miliaran tahun yang lalu, menempuh kedua jalur. Seolah-olah sejarah alam semesta menunggu keputusan kita di masa depan untuk menjadi nyata. Wheeler sendiri menyimpulkan, kita adalah peserta dalam evolusi alam semesta. Tindakan kita di masa kini tampaknya menjangkau ke masa lalu dan memberinya bentuk. Konsep ini, yang disebut retrocausality atau kausalitas terbalik, sangat bertentangan dengan intuisi kita. Namun, eksperimen laboratorium yang canggih telah berulang kali mengkonfirmasi hasil dari eksperimen pemikiran Wheeler. Realitas di tingkat kuantum tampaknya tidak memiliki panah waktu yang pasti. Masa lalu, sekarang, dan masa depan tampaknya terjalin dalam tarian yang rumit dan misterius. Bagaimana para ilmuwan mencoba memahami hasil yang tampaknya mustahil ini? Salah satu penjelasan paling awal dan paling banyak diterima adalah interpretasi Copenhagen yang dikembangkan oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Menurut pandangan ini, kita tidak boleh bertanya apa yang dilakukan partikel sebelum kita mengukurnya. Konsep seperti posisi atau momentum tidak benar-benar ada sampai sebuah pengukuran dilakukan. Realitas di tingkat kuantum pada dasarnya tidak pasti. Tindakan pengukuran adalah apa yang memaksa alam semesta untuk memilih satu hasil dari banyak kemungkinan. Dalam konteks eksperimen Wheeler, partikel itu tidak pernah memutuskan di masa lalu. Seluruh sistem, foton, galaksi, teleskop, ada dalam keadaan superposisi yang kabur sampai pengukuran akhir dilakukan di bumi,
Pengukuran tersebut tidak mengubah masa lalu, ia menciptakan masa lalu. Ini adalah pandangan yang radikal, yang menunjukkan bahwa realitas tidak ada secara independen dari pengamatan kita. Alam semesta, dalam arti tertentu, adalah sebuah karya yang sedang berlangsung, dan kita, para pengamat, ikut menulis ceritanya. Namun, tidak semua fisikawan merasa nyaman dengan gagasan bahwa realitas menunggu kita untuk mengamatinya. Ini melahirkan interpretasi lain yang sama-sama aneh. Interpretasi banyak dunia atau many worlds interpretation. Diusulkan oleh Hugh Everett. 3. Teori ini mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih fungsi gelombang yang runtuh menjadi satu realitas saat diukur, Everett mengusulkan bahwa tidak ada keruntuhan sama sekali. Sebaliknya, setiap kali pengukuran kuantum dengan hasil yang berbeda dimungkinkan, alam semesta terbelah. Setiap hasil yang mungkin terjadi, tetapi di alam semesta paralel yang terpisah. Dalam eksperimen pilihan tertunda, ketika foton mencapai titik pilihan, alam semesta terbelah dua. Di satu alam semesta, foton mengambil jalur kiri. Di alam semesta lain, ia mengambil jalur kanan. Pilihan kita di masa depan tidak mengubah masa lalu. Itu hanya menentukan di alam semesta mana kita akan berakhir. Jika kita mengukur jalur, kita menemukan diri kita di salah satu dari dua alam semesta di mana foton mengambil jalur tertentu. Jika kita mencari interferensi, kita tetap berada di alam semesta di mana kedua kemungkinan masih ada bersama. Ini adalah solusi yang elegan untuk paradoks tersebut, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Realitas yang bercabang tanpa henti menjadi jumlah alam semesta yang hampir tak terbatas. Meskipun interpretasi Copenhagen dan banyak dunia menawarkan cara untuk menghindari kausalitas terbalik secara langsung, ada interpretasi lain yang justru merangkulnya. Ini adalah interpretasi transaksional mekanika kuantum yang dikembangkan oleh John Cramer. Interpretasi ini mengambil inspirasi dari teori fisika klasik yang menggambarkan gelombang elektromagnetik. Cramer mengusulkan bahwa setiap peristiwa kuantum melibatkan jabat tangan antara masa lalu dan masa depan. Begini cara kerjanya. Sebuah partikel, seperti elektron, tidak hanya mengirimkan gelombang ke masa depan, gelombang penawaran, tetapi ia juga menerima gelombang konfirmasi dari masa depan, gelombang konfirmasi, yang berjalan mundur dalam waktu. Transaksi kuantum yang sebenarnya, peristiwa yang kita amati, terjadi di mana kedua gelombang ini bertemu dan berjabat tangan di sepanjang ruang waktu. Gelombang penawaran berjalan maju dalam waktu, dan gelombang konfirmasi berjalan mundur dalam waktu dari penyerap di masa depan. Dalam kerangka interpretasi transaksional, anomali waktu dari eksperimen pilihan tertunda menjadi jauh lebih mudah dipahami. Foton yang meninggalkan kuasar mengirimkan gelombang penawaran ke masa depan di sepanjang kedua jalur yang memungkinkan. Di masa depan kita, teleskop kita bertindak sebagai penyerap. Jika kita mengatur teleskop untuk mendeteksi jalur, hanya detektor di salah satu jalur yang akan mengirimkan gelombang konfirmasi kembali ke masa lalu. Jabat tangan hanya terjadi di sepanjang satu jalur itu. Jika kita mengatur cermin untuk menggabungkan jalur, maka seluruh sistem detektor bertindak sebagai penyerap tunggal, mengirimkan gelombang konfirmasi kembali ke masa lalu di sepanjang kedua jalur, memungkinkan interferensi terjadi. Dalam pandangan ini, tidak ada yang paradoks. Masa depan secara aktif berpartisipasi dalam membentuk peristiwa masa lalu melalui pertukaran gelombang maju dan mundur waktu ini. Ini adalah dialog konstan antara masa lalu dan masa depan, sebuah percakapan kosmik di mana setiap peristiwa adalah hasil dari negosiasi melintasi waktu. Mari kita tinggalkan sejenak eksperimen pemikiran dan beralih ke salah satu objek paling misterius di alam semesta, lubang hitam. Menurut teori relativitas umum Einstein, lubang hitam adalah wilayah ruang waktu di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada, bahkan cahaya pun, yang bisa lolos. Mereka memiliki horizon peristiwa, titik tanpa harapan untuk kembali. Selama bertahun-tahun, ada sebuah paradoks besar yang membingungkan para fisikawan. Paradoks informasi lubang hitam. Mekanika kuantum menyatakan bahwa informasi tidak pernah bisa dihancurkan. Namun, jika sesuatu jatuh ke dalam lubang hitam, informasinya tampaknya hilang selamanya. Ketika lubang hitam menguap melalui proses yang disebut radiasi Hawking, radiasi yang dipancarkannya tampak acak, tidak mengandung informasi tentang apa yang jatuh ke dalamnya. Ini adalah konflik fundamental antara dua pilar fisika modern. Di mana informasi itu pergi?
Beberapa teori yang paling menarik menunjukkan bahwa jawabannya mungkin terletak pada anomali waktu. Salah satu solusi yang diusulkan untuk paradoks informasi adalah gagasan bahwa informasi tidak benar-benar masuk ke dalam singularitas di pusat lubang hitam. Sebaliknya, ia mungkin tercetak pada horizon peristiwa. Atau mungkin, dalam skenario yang lebih aneh, ia lolos melalui proses yang melibatkan perjalanan waktu mundur. Beberapa fisikawan, seperti Leonard Susskind, telah berteori tentang koneksi antara keterikatan kuantum dan lubang hitam melalui konsep jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing. Dalam model ini, dua partikel terikat yang salah satunya jatuh ke dalam lubang hitam mungkin terhubung melalui lubang cacing. Informasi mungkin tidak perlu melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya untuk lolos. Ia mungkin mengambil jalan pintas melalui ruang waktu itu sendiri. Teori yang lebih radikal lagi, seperti yang diusulkan oleh beberapa ahli teori string, menyarankan bahwa fisika di dalam horizon peristiwa mungkin begitu ekstrem sehingga panah waktu itu sendiri bisa berbalik. Dalam skenario ini, informasi jatuh, mencapai titik di mana waktu berbalik, dan kemudian berjalan mundur keluar dari lubang hitam, menyamar sebagai radiasi Hawking. Gagasan bahwa waktu bisa berjalan mundur membawa kita ke ranah partikel hipotetis yang disebut tachyon. Nama tachyon berasal dari kata Yunani tachis, yang berarti cepat. Partikel-partikel ini, jika ada, akan selalu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Menurut matematika teori relativitas khusus, setiap objek yang melampaui kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang berjalan mundur dari sudut pandang pengamat eksternal. Mereka akan lahir sebelum mereka mati, tiba di tujuan sebelum mereka berangkat. Tachyon akan menjadi manifestasi fisik dari kausalitas terbalik. Sebuah detektor akan berbunyi mendeteksi tachyon, dan kemudian, beberapa saat kemudian, sebuah pemancar akan menembakkannya. Ini adalah ide yang sangat spekulatif, dan hingga saat ini, tidak ada bukti eksperimental yang meyakinkan tentang keberadaan tachyon. Mereka muncul dalam beberapa model teori string, tetapi sering dianggap sebagai ketidakstabilan dalam teori yang perlu dihilangkan, bukan sebagai prediksi partikel nyata. Meskipun tachyon tetap menjadi fiksi ilmiah untuk saat ini, pengejaran mereka menyoroti betapa seriusnya beberapa fisikawan mempertimbangkan kemungkinan kausalitas terbalik. Jika tachyon bisa ada, mereka akan membuka pintu ke paradoks yang paling terkenal. Paradoks kakek. Jika Anda bisa mengirim pesan ke masa lalu menggunakan tachyon, Anda bisa misalnya mengirim pesan yang mencegah orang tua Anda bertemu. Akibatnya, Anda tidak akan pernah lahir untuk mengirim pesan itu. Tetapi jika Anda tidak pernah mengirim pesan itu, orang tua Anda akan bertemu, dan Anda akan lahir, yang berarti Anda akan mengirim pesan, dan seterusnya dalam lingkaran tak berujung. Ini adalah masalah fundamental yang harus diatasi oleh setiap teori yang mengizinkan perjalanan waktu atau informasi ke masa lalu. Alam semesta tampaknya memiliki mekanisme bawaan untuk melindungi dirinya dari kontradiksi logis semacam ini. Tapi apa mekanisme itu? Salah satu solusi yang paling elegan untuk paradoks kakek adalah prinsip konsistensi diri Novikov yang diusulkan oleh fisikawan Rusia Igor Dmitrievich Novikov. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta yang mengizinkan perjalanan waktu ke masa lalu harus konsisten dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, probabilitas peristiwa yang akan menimbulkan paradoks adalah nol. Anda tidak bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakek Anda karena Anda tidak melakukannya. Fakta bahwa Anda ada di sini, di masa sekarang, adalah bukti bahwa kakek Anda selamat. Alam semesta tidak akan mengizinkan Anda untuk menciptakan kontradiksi. Jika Anda mencoba menembak kakek Anda, pistolnya akan macet, Anda akan terpeleset kulit pisang, atau seekor burung akan menjatuhkan sesuatu di depan mata Anda pada saat yang genting. Hukum fisika akan berkonspirasi untuk memastikan bahwa sejarah tetap konsisten. Dalam pandangan ini, tidak ada kehendak bebas untuk mengubah masa lalu. Masa lalu sudah terjadi dengan cara yang memperhitungkan semua perjalanan waktu dari masa depan. Prinsip konsistensi diri Novikov melukiskan gambaran alam semesta sebagai sebuah blok 4 dimensi yang statis, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya ada secara bersamaan. Waktu bukanlah sesuatu yang mengalir, itu adalah dimensi lain, seperti ruang. Perjalanan waktu bukanlah tentang mengubah masa lalu, melainkan tentang mengunjungi lokasi yang berbeda di blok waktu ini.
Dalam model ini, kausalitas terbalik bukanlah tentang masa depan yang mengubah masa lalu, melainkan tentang masa depan yang menjadi bagian dari penjelasan mengapa masa lalu terjadi seperti itu. Peristiwa di masa depan adalah salah satu sebab dari peristiwa di masa lalu, sama seperti peristiwa di masa lalu adalah sebab dari peristiwa di masa depan. Kausalitas menjadi sebuah lingkaran, sebuah jalinan yang konsisten di seluruh ruang waktu. Ini adalah pandangan yang menakjubkan tentang takdir, di mana setiap peristiwa sudah tertulis dalam struktur realitas, dan kehendak bebas mungkin hanyalah ilusi dari persepsi kita yang terbatas saat kita bergerak melalui blok waktu ini. Sekarang mari kita bawa diskusi ini dari fisika teoretis ke ranah yang lebih personal dan spekulatif, kesadaran manusia. Selama berabad-abad, orang telah melaporkan pengalaman seperti déjà vu, perasaan aneh bahwa Anda telah mengalami momen saat ini sebelumnya, dan intuisi atau firasat yang tampaknya memprediksi masa depan. Bisakah fenomena ini, yang biasanya dianggap sebagai trik pikiran atau kebetulan, memiliki penjelasan dalam fisika kuantum? Beberapa pemikir di pinggiran sains telah berteori bahwa otak manusia itu sendiri mungkin merupakan sistem kuantum yang canggih. Jika ini benar, dan jika kausalitas terbalik adalah fitur nyata dari realitas kuantum, mungkinkah kesadaran kita pada tingkat tertentu dapat mengakses gema dari masa depan? Mungkinkah déjà vu adalah ingatan dari gelombang konfirmasi yang datang dari masa depan, sebuah jabat tangan kuantum yang terjadi di dalam jaringan saraf kita? Ini adalah ide yang sangat spekulatif dan tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat, tetapi ini adalah pertanyaan yang menarik. Salah satu eksperimen yang paling kontroversial dalam bidang ini dilakukan oleh psikolog Daryl Bem. Selama 1 dekade, Bem melakukan serangkaian eksperimen yang tampaknya menunjukkan efek presentimen, kemampuan untuk merasakan peristiwa masa depan secara tidak sadar. Dalam satu eksperimen, peserta ditunjukkan 2 tirai di layar komputer dan diminta untuk menebak di belakang tirai mana sebuah gambar akan muncul. Setelah mereka memilih, komputer secara acak menempatkan gambar, baik gambar netral atau gambar erotis, di belakang salah satu tirai. Anehnya, Bem menemukan bahwa peserta secara statistik lebih mungkin menebak dengan benar di mana gambar erotis akan muncul, seolah-olah sifat emosional dari stimulus masa depan mempengaruhi pilihan mereka di masa kini. Hasil ini sangat kontroversial dan sulit direplikasi, dan sebagian besar ilmuwan tetap skeptis. Namun, eksperimen semacam itu memaksa kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar telah menutup semua pintu kemungkinan? Ataukah ada hubungan halus antara pikiran dan waktu yang belum kita pahami? Terlepas dari kontroversi seputar eksperimen psikologis, gagasan bahwa masa depan dapat mempengaruhi masa lalu telah menemukan tempat dalam beberapa teori kosmologis yang lebih luas. Salah satu teka-teki terbesar dalam kosmologi adalah masalah fine-tuning atau penyetelan halus. Mengapa konstanta fundamental alam semesta, seperti kekuatan gravitasi, massa elektron, atau konstanta kosmologis, memiliki nilai yang sangat presisi yang memungkinkan kehidupan ada? Jika salah satu dari nilai-nilai ini sedikit berbeda, bintang tidak akan terbentuk, unsur-unsur kompleks tidak akan ada, dan alam semesta akan menjadi tempat yang steril. Penjelasan konvensional adalah prinsip antropik. Alam semesta seperti ini, karena jika tidak, kita tidak akan ada di sini untuk mengamatinya. Atau hipotesis multiverse, ada banyak alam semesta dan kita kebetulan berada di salah satu yang cocok untuk kehidupan. Tetapi ada kemungkinan ketiga yang melibatkan kausalitas terbalik. Teori kausalitas terbalik kosmologis mengusulkan bahwa kondisi akhir alam semesta, yaitu persyaratan untuk keberadaan pengamat yang sadar seperti kita, mungkin telah memberikan pengaruh mundur pada kondisi awalnya saat Big Bang. Dalam model ini, alam semesta tidak secara acak tersandung pada konstanta yang tepat untuk kehidupan. Sebaliknya, alam semesta berevolusi dengan cara yang konsisten dengan keberadaan kehidupan di masa depannya. Ini seperti mengatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah cerita, akhir yang bahagia, membantu menentukan bagaimana bab-bab awal ditulis. Ini adalah ide yang menantang, yang mengubah Big Bang dari ledakan acak menjadi peristiwa yang diberitahu tentang masa depannya. Fisikawan seperti Paul Davies telah mengeksplorasi gagasan ini, menyarankan bahwa hukum fisika mungkin tidak sepenuhnya tetap, tetapi dapat berevolusi dari waktu ke waktu di bawah pengaruh kondisi masa depan, memastikan bahwa alam semesta pada akhirnya menjadi ramah bagi kehidupan.
Pandangan ini mengarah pada konsep yang lebih radikal lagi, yang dikenal sebagai alam semesta partisipatif. Kembali ke John Archibald Wheeler, dia berpendapat bahwa keberadaan pengamat adalah hal yang fundamental bagi keberadaan alam semesta itu sendiri. Dia menggambarkan alam semesta sebagai sirkuit umpan balik raksasa. Alam semesta dimulai dengan Big Bang, berkembang selama miliaran tahun, menghasilkan kehidupan dan kesadaran. Kesadaran itu kemudian melihat kembali ke awal mula alam semesta, dan melalui tindakan pengamatan kuantum, ia memberikan realitas pada masa lalu yang jauh itu. Tanpa pengamat di masa depan, masa lalu alam semesta akan tetap menjadi lautan kemungkinan kuantum yang belum terwujud. Kita tidak hanya hidup di alam semesta, kita adalah sarana bagi alam semesta untuk menjadi nyata. Masa lalu, kata Wheeler, tidak memiliki keberadaan kecuali seperti yang tercatat di masa kini. Ini adalah gagasan yang paling dalam dan paling puitis. Kita, debu bintang yang sadar, adalah mata bagi kosmos untuk melihat dirinya sendiri, dan dengan melihat, kita membantunya ada. Saat kita mendekati akhir perjalanan ini, kita harus menghadapi pertanyaan filosofis yang paling mendalam. Apa arti semua ini bagi kita? Jika masa depan dapat mempengaruhi masa lalu, apa artinya kehendak bebas? Apakah pilihan kita benar-benar milik kita? Atau apakah kita hanya memainkan peran dalam skrip kosmik yang sudah ditulis, skrip yang konsisten dengan dirinya sendiri dari awal hingga akhir? Prinsip konsistensi diri Novikov tampaknya menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengubah apapun. Kita hanya dapat berpartisipasi dalam sejarah sebagaimana adanya. Namun, dari sudut pandang kita, yang terperangkap dalam aliran waktu, kita masih merasakan kekuatan pilihan. Mungkin kehendak bebas dan takdir bukanlah dua hal yang berlawanan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Mungkin tindakan bebas kita adalah mekanisme yang digunakan alam semesta untuk mewujudkan masa depan yang sudah ditakdirkan. Pilihan kita penting, bukan karena mereka mengubah masa lalu, tetapi karena mereka adalah bagian integral dari jalinan ruang waktu yang menyebabkannya. Gagasan kausalitas terbalik juga mengubah cara kita memandang waktu itu sendiri. Kita cenderung menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang tetap, mati, dan terkunci, sementara masa depan terbuka dan penuh kemungkinan. Namun, jika masa lalu terus-menerus dinegosiasikan melalui transaksi kuantum dengan masa depan, maka masa lalu mungkin tidak sekaku yang kita kira. Ia mungkin lebih seperti ingatan yang hidup, sebuah kanvas yang detailnya masih bisa diisi. Sebaliknya, masa depan mungkin tidak sepenuhnya terbuka. Ia mungkin sudah mengirimkan gema atau petunjuk kembali ke masa kini, membentuk probabilitas dan mengarahkan aliran peristiwa. Ini menyiratkan hubungan yang jauh lebih dinamis dan intim antara semua momen dalam waktu. Setiap detik bukanlah sebuah entitas yang terisolasi, melainkan bagian dari sebuah simfoni besar, di mana setiap nada mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap nada lainnya, baik yang sudah dimainkan maupun yang akan datang. Ini juga menantang pemahaman kita tentang pengetahuan dan penemuan. Jika informasi dari masa depan dapat bocor ke masa lalu, mungkinkah inspirasi, intuisi, dan momen aha para jenius kreatif sepanjang sejarah, seniman, ilmuwan, musisi adalah sekilas pandang dari ide-ide yang sudah ada di masa depan? Mungkinkah penemuan bukanlah tentang menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan, tetapi tentang menyetel diri kita ke frekuensi yang tepat untuk menerima informasi yang sudah ada dalam struktur ruang waktu? Ini adalah pemikiran yang merendahkan hati, menunjukkan bahwa kita mungkin lebih merupakan saluran untuk kreativitas kosmik daripada pencipta tunggal. Ini menempatkan kita dalam dialog yang berkelanjutan, tidak hanya dengan para pemikir masa lalu, tetapi juga dengan para pemikir masa depan, semuanya berpartisipasi dalam proyek kolektif untuk memahami alam semesta. Bagaimana kita bisa hidup di alam semesta yang begitu aneh? Pertama, dengan rasa takjub. Fakta bahwa hukum fisika mengizinkan kemungkinan yang begitu membingungkan adalah pengingat bahwa realitas jauh lebih ajaib daripada yang bisa kita bayangkan. Ini mengundang kita untuk tetap ingin tahu, untuk tidak pernah menerima jawaban yang mudah, dan untuk terus mempertanyakan asumsi kita yang paling dasar. Kedua, mungkin dengan rasa kedamaian. Jika masa lalu dan masa depan saling terkait erat, itu berarti tidak ada momen yang benar-benar hilang. Setiap tindakan, setiap kegembiraan, setiap kesedihan bergema selamanya dalam struktur ruang waktu.
Ini memberikan bobot dan makna pada keberadaan kita, menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang abadi dan jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Mungkin tidak ada yang namanya akhir atau awal, hanya sebuah tarian abadi dari sebab dan akibat yang terjalin. Penting untuk ditekankan kembali bahwa kausalitas terbalik, terutama pada skala makroskopik, masih berada di ranah fisika teoretis dan spekulasi. Pengalaman kita sehari-hari didominasi oleh panah waktu termodinamika, hukum entropi yang menyatakan bahwa keteraturan selalu cenderung menuju kekacauan. Telur yang pecah tidak akan pernah menyusun dirinya kembali. Namun, di dunia kuantum, di mana hukum-hukum ini tidak begitu mutlak, pintu tetap terbuka. Fisika belum selesai. Kita masih berada di awal pemahaman kita tentang sifat realitas yang sebenarnya. Misteri anomali waktu bukanlah sebuah cacat dalam teori kita. Itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk menggali lebih dalam, berpikir lebih berani, dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang saat ini tampak mustahil. Fenomena anomali waktu juga memiliki implikasi yang menarik bagi pencarian kita akan teori segalanya, sebuah kerangka tunggal yang dapat menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum. Kedua teori ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang waktu. Dalam relativitas, waktu adalah dimensi yang dapat melengkung dan meregang, tetapi tetap merupakan sebuah kontinum yang mulus. Dalam mekanika kuantum, waktu adalah latar belakang yang kaku di mana peristiwa-peristiwa probabilistik terjadi. Mungkin kunci untuk menyatukan keduanya adalah dengan memikirkan kembali waktu itu sendiri. Mungkin waktu bukanlah fundamental, melainkan properti yang muncul dari tingkat realitas yang lebih dalam, tingkat di mana konsep sebelum dan sesudah kehilangan maknanya. Di tingkat fundamental itu, yang ada mungkin hanyalah sebuah jaringan hubungan kausal, beberapa di antaranya menunjuk ke masa depan dan beberapa ke masa lalu. Merenungkan kausalitas terbalik dapat menjadi latihan dalam kerendahan hati intelektual. Ini mengingatkan kita bahwa intuisi manusia yang diasah oleh pengalaman di dunia makroskopik bisa menjadi panduan yang sangat buruk untuk memahami alam semesta di tingkat yang paling fundamental. Alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk masuk akal bagi kita. Gagasan bahwa akibat tidak bisa mendahului sebab terasa benar secara visceral, tetapi itu mungkin hanyalah sebuah bias kognitif, sebuah produk sampingan dari cara otak kita berevolusi untuk memproses informasi secara linier. Dengan merangkul ide-ide yang berlawanan dengan intuisi seperti anomali waktu, kita melatih pikiran kita untuk melampaui keterbatasan biologis kita dan melihat sekilas struktur realitas yang lebih dalam dan lebih aneh. Ini adalah inti dari semangat ilmiah, kesediaan untuk meninggalkan keyakinan yang paling kita hargai demi kebenaran yang lebih besar. Selain itu, eksplorasi ini membuka dialog yang menarik antara sains dan spiritualitas. Banyak tradisi spiritual dan filosofis kuno berbicara tentang sifat ilusi waktu, tentang kesatuan semua hal, dan tentang gagasan takdir atau karma. Meskipun sains dan spiritualitas menggunakan bahasa yang berbeda dan metode yang berbeda, terkadang mereka tampaknya menunjuk ke arah misteri yang sama. Gagasan tentang alam semesta partisipatif Wheeler, di mana kesadaran memainkan peran penting dalam menciptakan realitas, bergema dengan gagasan mistis tentang kesadaran sebagai dasar dari keberadaan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa fisika kuantum membuktikan mistisisme, tetapi ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan terdalam yang diajukan oleh manusia tentang asal-usul, takdir, dan makna sekarang sedang dieksplorasi tidak hanya di kuil, tetapi juga di laboratorium dan di papan tulis para fisikawan teoretis. Jadi, apa kesimpulan praktis yang bisa kita ambil dari perjalanan yang membingungkan ini? Mungkin ini. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap momen terhubung. Tindakan yang kita lakukan hari ini mungkin memiliki gema yang tidak kita pahami sepenuhnya, tidak hanya di masa depan, tetapi juga dalam cara masa lalu itu sendiri terwujud. Ini memberi kita tanggung jawab yang lebih besar. Jika kita adalah peserta dalam menciptakan realitas, maka kita harus berusaha untuk menjadi peserta yang bijaksana dan penuh kasih. Mungkin cara terbaik untuk mempengaruhi masa lalu adalah dengan menciptakan masa depan terbaik yang kita bisa. Dengan bertindak dengan integritas, kebaikan, dan keingintahuan di masa kini, kita mengirimkan gelombang konfirmasi yang paling positif kembali ke masa lalu, membantu mewujudkan realitas di mana tindakan semacam itu dimungkinkan. Pada akhirnya, anomali waktu tetap menjadi salah satu perbatasan terliar dalam sains.
Ini adalah wilayah di mana fakta dan filsafat bertemu, di mana persamaan matematika membuka pintu ke pertanyaan tentang keberadaan itu sendiri. Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya memahaminya, karena untuk melakukannya mungkin memerlukan cara berpikir yang melampaui persepsi linier kita tentang waktu. Namun, pengejaran pemahaman itu sendiri yang berharga. Ini memperluas pikiran kita, memperdalam rasa takjub kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tinggal di alam semesta yang tidak hanya lebih aneh dari yang kita bayangkan, tetapi mungkin lebih aneh dari yang bisa kita bayangkan. Perjalanan ke dalam misteri ini adalah perjalanan ke jantung realitas itu sendiri, sebuah pengingat bahwa di balik tirai pengalaman kita sehari-hari, ada tarian kosmik sebab dan akibat yang jauh lebih kompleks dan indah daripada yang pernah kita duga. Kita telah melakukan perjalanan dari kepastian dunia Newton ke jantung paradoks kuantum. Kita telah melihat bagaimana pilihan yang dibuat hari ini dapat tampaknya membentuk kembali sejarah miliaran tahun yang lalu. Kita telah merenungkan lubang hitam, tachyon, dan kemungkinan bahwa kesadaran kita sendiri adalah peserta dalam tarian kosmik waktu. Kesimpulan yang tak terhindarkan adalah bahwa garis lurus yang kita sebut waktu mungkin merupakan ilusi yang paling besar. Di bawah permukaan, masa lalu, sekarang, dan masa depan mungkin tidak terpisah sama sekali, melainkan terjalin dalam satu kesatuan ruang waktu yang abadi dan konsisten dengan dirinya sendiri. Realitas mungkin bukanlah sebuah cerita yang sedang dibacakan kepada kita, melainkan sebuah buku yang sudah selesai ditulis, di mana kita hanyalah karakter yang mengalami halaman demi halaman untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi yang membingungkan namun mencerahkan ini. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika masa depan benar-benar dapat mempengaruhi masa lalu, tindakan apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mengirimkan gema terbaik ke seluruh waktu? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati perjalanan melampaui batas realitas ini, jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi untuk petualangan kosmik berikutnya.